kananku. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo sobat-sobat RRI Pro 2. Perkenalkan, saya Revandi. Saat ini saya telah berusia 15 tahun dan tepatnya saya menduduki kelas 10 di UPT SMA Negeri 22 Goa. Dan saat ini juga saya telah menjabat sebagai runner-up 5 di Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2026. Dan saya juga menjabat di Duta Pelajar Kabupaten Goa sebagai runner-up 3. Itu saja, Kak. Wow, masih muda tapi sudah punya banyak prestasi. Nanti kita Alhamdulillah, kulik Kak. lebih dalam lagi. Boleh Oke, banget, next yang di tengah boleh diperkenalkan? Oke, baik. Halo semuanya, sahabat RRI Pro 2 Makassar. Saya Almira Rizky Alisa, biasanya dipanggil Almira. Saat ini saya kelas 12, naik kelas 12, Kak. Terus bersekolah di SMA Negeri 1 Goa. Nah, mungkin saya di Duta Pelajar Sulawesi Selatan itu mendapatkan gelar Best Inspiration dan Ekowisata Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2026. Dan jabatan saya juga di Kabupaten Goa mendapatkan runner up 5 Duta Pelajar Kabupaten Goa tahun 2026. Oke, Iya, Kak. luar biasa. Boleh tepuk tangan juga buat Almira. Terima kasih, Kak. Oke, next yang paling manis juga di depan saya boleh. Oke, terima kasih. Halo fellow student dan halo sahabat RRI Pro 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hair Rahmat dan saat ini saya kelas 11 naik kelas 12 dan saya bersekolah di SMA Negeri 2 Goa dan juga saat ini saya mendapatkan amanah, alhamdulillahnya saya mendapatkan Best Talent di Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Wow, nanti kita uji ya talentnya seperti apa. Oke, thank you buat Hairi, Almira dan juga Revandi sudah datang di studio kita dan pastinya kita bakal ngobrol banyak, apalagi tema kita hari ini menarik banget yaitu menggali potensi diri sejak usia muda. Iya, Karena Kak. memang kalian ini adalah generasi muda yang harus menginspirasi banyak teman-temannya yang Harus dong, kadang kayak Kak. banyak yang belok-belok ini ya, Iya, banyak betul yang banget, Kak. gitu. Tapi kita penasaran gimana ceritanya akhirnya tertarik untuk ikut di pijen-pijen utamanya sebagai Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Siapa yang mau duluan? Boleh. Aku aja, Kak. Oke, boleh Hairi, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo lagi RRI Pro 2 02 Makassar. Bagaimana saya tertarik di dunia pageant dan duta seperti ini? Saya ngerasa bahwa saya memang memiliki prinsip dalam hidup saya. Saya pengen berkembang dan saya pengen terlihat ke teman-teman pelajar pastinya. Dan saya melihat bahwa bagaimana dunia pageant sekarang, dunia duta, sekarang saya ngerasa bahwa banyak sekali studi kasus yang memang sudah marak di era sekarang. Dan pastinya saya memiliki prinsip juga, saya pengen jadi representatif, saya pengen jadi role model untuk orang-orang yang ada di sekitaran saya. Dan disclaimer, saya lihat platform Duta Pelajar Sulawesi Selatan, Duta Pelajar Kabupaten Goa, saya melihat di sosial media, wah keren banget ya. Ternyata Duta Pelajar ini bukan soal impact saja, tetapi bagaimana kita bisa mengeluarkan story di dalamnya. Dan saya tertarik bahwa saya memiliki bidang di pelajar pastinya. Saya pengen jadi role model di pelajar. Makanya saya join di Duta Pelajar. Jarang-jarang yang punya Iya. pemikiran kayak begini Iya, gitu. Kak. Keren-keren. Kak. Itu kalau dari Hairi. Hairi, kalau dari Almira? Baik, Kak, mungkin saya kenapa bisa tertarik tentunya sama seperti Hairi ingin menjadi role model bagi para pelajar yang ada di Kabupaten Goa tentunya dan Sulawesi Selatan. Saya tertarik untuk melakukan pigeon karena saat saya berusia saat saya SMP, Kak, saya itu tidak tertarik dengan yang namanya organisasi atau perduta-dutaan. Tapi ada teman saya, dia itu aktif sekali, Kak, saya lihat. Dan saya juga mau dengan mereka. Nah, saya kepo-kepo dengan perduta-dutaan. Saya tertarik dengan Duta Pelajar. Awalnya saya masuk di Duta Pelajar Kabupaten Goa. Dan saya merasa bangga bisa menjadi ada di lingkungan Kabupaten Goa, bisa bertemu dengan orang-orang penting, dan juga mendapatkan lingkungan yang pemikirannya itu dewasa, Kak, dengan teman-teman yang ada di Kabupaten betul Goa banget, tentunya. Kak. Terima Terus- kasih Almira. Betul. Dan tentunya setelah dari Goa saya juga tertarik untuk ikut di Sulawesi Selatan, bertemu dengan teman-teman yang ada di luar dari Kabupaten Goa. Dan saya mendaftarkan bersama teman-teman saya yang dari Goa dan tentunya saya juga agak wow, keren-keren juga ya teman-teman di sana karena mungkin
mereka saling merangkul juga. Kita sama-sama membuat program kerja yang bisa memberikan aksi nyata dan juga bisa menjadi role model yang bermanfaat lah, Kak. Oke, jadi dari awalnya mungkin ngerasa kosongnya ini aktivitasku, temanku yang lain produktif. Jadi akhirnya ada rasa ingin tahu untuk ikut. Iya, Kak, dan ternyata di lingkungan perdutaan itu ternyata kayak ya keren sekali, Menarik Kak. ya. Iya, menarik. Oke. Kita ke Revandi. Oke, seperti mungkin dengan- boleh teman Pro 2 pengen dengar suaranya Revandi lebih Oh jelas iya, ya. Gitu. Oke, minta maaf ya sebelumnya teman-teman. Baik, seperti saya ketahui bahwasanya saya waktu dulu itu sangat tidak tertarik dengan dunia perdutaan atau pageant. Nah, tapi semenjak saya memakai akun sosial media, saya juga melihat sempat sering stalk ya IG-nya Duta Pelajar Kabupaten Goa. Nah, saat itu masih angkatan mau pemilihan angkatan 25. Nah, saya juga berpikir, wah, apakah masuk Kak juga ini? Tapi di situ hari sempat Kak ngedown karena kayak masih SMP Kak, belum bisa Pak Kak mau masuk. Tapi semenjak itu saya langsung masuk ke kelas SMA, kelas 10 tepatnya. Nah, saya juga tertarik nih karena saya lihat aktivitasnya duta-duta itu kayak wah keren banget ini, tidak dapat kita kosongkan waktu aktivitas dan aktivitasnya juga sangat positif banget bagi pelajar-pelajar ya pasti teman-teman. Nah, jadi waktu dibuka pendaftarannya itu Duta Pelajar Kabupaten Goa, saya sudah diarahkan untuk menjadi perwakilan dari sekolah saya. Oh, keren, Iya, keren, betul keren. banget Kak. Nah, dan saat itu saya sudah nikmati nih dalamnya duta pelajar, bagaimana kita menjadi role model, bagaimana jadi kita inspirasi bagi pelajar-pelajar yang di Kabupaten Goa. Dan alhamdulillahnya juga saya diberi kesempatan untuk mewakili Kabupaten Goa untuk maju di Sulawesi Selatan tahun 2026. Wow, boleh tepuk tangan, keren banget. Semuanya punya alasan berbeda untuk bisa ikut di Duta Pelajar awalnya, tapi nanti ujung-ujungnya sebenarnya tujuannya sama, itu menjadi role model positif Iya. untuk Iya, betul. generasi-generasinya kalian. Betul Ya kan, banget. jadi memang Betul, luar betul, biasa betul. yang seperti ini yang kita cari. Tapi saya juga penasaran, sebelumnya kan sebelum jadi duta, mungkin aktivitas teman-teman itu biasanya ngapain aja sebelum aktif di Duta Pelajar Sulawesi Selatan? Oke. Khairi boleh? Oke, terima kasih Kak. Untuk saya sendiri, saya memang sudah tertarik bagaimana dunia organisasi di luar sana, dan pastinya bagaimana saya di SMP, SMA, dan sekolah saya tuh sangat mendukung bagaimana organisasi tetap didirikan, bagaimana untuk mendukung dan wadah sebagai siswa ini bisa berkembang pastinya. Dan saya sangat tertarik bagaimana saya bisa menjadi organisasi aktif di sekolah saya pastinya. Saya masuk OSIS, saya masuk PIKR, PMR, dan Kompas, dan saya juga masuk di ekstrakurikuler debat. Dan saat ini alhamdulillahnya saya dapat amanah sebagai wakil ketua OSIS di sekolah saya. Wah, keren banget, teman-teman. Betul-betul ini paling aktif ini Khairi. Kayaknya Iya. nggak bisa kalau 1 detik 2 detik nggak ada bikin. Betul banget. Gitu. Iya. Oke. Juga di SMA saya mendapatkan wakil ketua PIKR juga di sana, dan saat ini saya mendapatkan bagaimana di Duta Pelajar Kabupaten Goa itu sendiri saya menjabat sebagai koordinator sumber daya manusia human capital, dan saya mendapatkan kesempatan itu dan ditunjuk oleh teman-teman yang ada di sini juga. Ya, seperti itu. Saya sangat tertarik juga sih di dunia organisasi, dan keseharian saya pastinya bagaimana saya bisa terus saya pastinya punya prinsip untuk mengutamakan bagaimana akademik saya, dan itu sih dan kelebihan saya merasa bahwa saya bisa memanage waktu saya. Nah itu bagaimana caranya kalau di Oke. anak muda zaman sekarang itu kayaknya sayang kalau terbuang waktunya Iya, dengan Kak, kesibukan-kesibukan, betul kan banget. banyak Iya, yang betul. main game, Iya, betul banget, scrolling Kak. media TikTok sosial. sosial. Nah bagaimana membagi waktu itu? Oke, kebetulan saya mempunyai hobi, saya suka journaling. Jadi saya punya buku, banyak banget buku di rumah, tetapi itu di luar novel, buku cerita dan lain-lain. Saya punya buku journaling, saya di sana suka nulis bagaimana kegiatan saya, sampai manage waktu, manage kegiatan, prioritas, dan pastinya bagaimana saya sendiri mengatur manage keuangan di sana. Iya, betul sekali. Juga untuk saya mengatur manage waktu di dalam hidup saya, saya banyak
sekali organisasinya di luar sekolah, dalam sekolah, dan saya sekarang mendapatkan amanah ini sebagai Duta Pelajar Sulawesi Selatan, juga Kabupaten Goa. Saya manage waktu dengan cara menulis bagaimana prioritas saya menulis bagaimana manage kegiatan saya, dan menyusun waktu yang memang sudah tepat. Nah Gitu. itu salah satu tips ya dari Hairi Iya. teman Pro 2 yang mungkin sering keteteran sama Iya, betul kegiatannya. banget, Ya Kak. dicatat jadwalnya, Iya, yang mana betul, yang betul. prioritas kira-kira, yang Gitu. mana yang bukan. Keren. Nah kalau Almira sendiri sebelum aktif di Duta Pelajar biasanya ngapain nih? Oh iya Kak, jadi awal saya aktif di Duta Pelajar nih Kak, saya pernah mengikuti organisasi Mersing Band. Nah di situ saya pertama kali mendaftarkan organisasi itu di Mersing Band Kak. Terus pada saya masuk ternyata di situ sudah persiapan lomba. Jadi kita latihan mungkin, dan saya sempat Mersing Band mewakili Sulawesi Selatan ke Palembang Kak pada saat itu, pada tahun keren banget. 2021 Kak. Tidak salah memang ini jadi perwakilan Duta Pelajar Betul. Sulawesi Selatan karena Alhamdulillah. role model yang punya prestasi yang positif. Iya betul. Ya, Kak. itu. Selain Mersing Band juga Kak, saya sangat aktif dalam bidang seni Kak. Menari tentunya. Wow, Ya, sebenarnya kalau banyak ini waktu saya akan challenge kamu untuk coba menari deh. Iya nanti kalian so hair Kak. Iya, oh menari juga kemarin Boleh juga. talent yang ditampilkan. Apa kemarin? Kalau saya sendiri Kak, saya bawa puisi iya. dan saya improve sih puisinya. Saya pakai kipas dan di sana membara lah di sana. Wow, Gitu sih. pantas dapat best talent. Iya, Karena betul banget. Keren Kak. gimana orang puisi Gong. bawa kipas Iya. gitu, Iya, jadi betul, banyak Kak, improve-nya betul. Din. Iya, banyak banget. Jadi penasaran Kak, sebenarnya ada di YouTube Kah? Nanti kita cek. Iya Oke. betul Kak. Kalau Almila kemarin menari. Iya Kak, menari. Keren. Nah kalau Revandi sebelum kasih tahu kita talent yang ditampilkan kemarin di Duta Pelajar. Nah sebelum masuk di Duta Pelajar ini aktivitasnya? Oh, oke, baik. Aktivitas saya keseharian itu sebelum masuk atau join di perdutaan itu waktu pas SMP saya itu tidak memiliki keorganisasian, tidak ini memiliki yang paling banget. baru Iya, banget baru ini. banget nih. Jadi waktu SMP itu pas di kelas 9 mau naik ke SMA, di situ saya ditawarkan masuk ke organisasi yang tepatnya ada organisasi yang namanya untuk tempatnya berpuisi saja dan cerpen. Nah saat itu saya juga masuk dan sempat juga saya mewakili sekolah saya untuk masuk lomba membaca puisi se-Kabupaten Goa. Dan disitulah saya belajar bahwasanya organisasi ini bisa membawa kita ke kegiatan atau hal-hal yang sangat berpositif dan tidak sangat membuang waktu yang sangat tidak penting lah. Jadi saat itulah juga saya waktu naik ke kelas 10 di SMA, saya juga berpikir bahwa kosong ini waktuku. Jadi saya berpikir untuk masuk ke organisasi dan kebetulan di sekolah saya itu pribadi organisasinya sangat banyak dan tentunya saya juga langsung join di OSIS dan saya juga menjabat di OSIS sebagai wakil sekretaris 1. Oke, jadi memang kadang harus berani untuk masuk satu Iya, organisasi. betul. Akhirnya Iya. kecanduan. Iya, Ikut betul organisasi banget, Kak. lain tuh Betul jadi sekali, kayak banget, Kak. Jadi memang kita butuh keberanian untuk coba deh gabung Iya. dulu, Iya. dicoba ternyata kecanduan memang masuk lagi Iya, betul organisasi-organisasi banget, yang Kak. lain. Tapi pastinya mendapatkan salempang ini bukan hal yang mudah. Iya, betul Banyak banget, Kak, banget proses pasti yang harus dihadapi. Kak. Banget. Nah, menurut kalian masing-masing yang paling berat selama proses pendaftaran, pemilihan, penampilan itu yang paling berat dan menjadi tantangan banget nih apa? Oke, saya dulu ya. Ya, Boleh. silakan. Jadi saya pribadi sih lebih bagaimana saya untuk mematangkan diri saya untuk lanjut ke Sulsel. Juga sebelumnya kan saya di Duta Pelajar Kabupaten Goa. Dan saat itu saya mendapatkan winner Duta Pelajar Kabupaten Goa. Keren. Iya, betul sekali. Dan saya di sana keadaannya dan perasaannya saya pengen dapat dan kejar winner ini lagi. Saya ke distract lah Kak. Gitu, dan saya nge-branding diri saya untuk bisa menjadi yang terbaik lah untuk membawa nama gue. Juga
persiapan saya pribadi itu bagaimana saya di pematangan materi, penampilan talent, dan bagaimana saya bisa pastinya untuk merancang impact ke Kabupaten Goa khususnya Sulawesi Selatan. Juga yang paling yang paling nantang sih menurut saya itu adalah bagaimana kita semua disclaimer Kak, kita cerita dulu ya. Boleh banget. Pada saat itu kita karantina dan kita dari Kabupaten Goa ada 6 orang. Oke. Ya, dan kita nginap di satu rumah. Nah, di situ Kak, kita di rumah itu kita latihan talent dan betul-betul di rumah itu sih gak ada yang diam. Karena betul-betul kita branding diri kita untuk bisa membawa nama Goa di dalam posisi yang terbaik di Sulawesi Selatan. betul. Itu sih Kak untuk yang menantang bagi saya itu Pada saat karantina iya, ya, mempersiapkan. betul banget. Pada saat Iya. mempersiapkan. Juga saya usahakan sekali dalam talent saya sih gitu. Benar. Karena bidang saya juga sudah tertarik banget dalam seni. Oke, makanya dapat best talent karena Iya. memang punya ambisi juga untuk menjadi yang paling the best lah. Jadi Iya. mungkin itu dia pressure-nya pada saat karantina, Iya, pressure. dipikirkan sekali Oh dan my akhirnya memberikan hasil yang seperti diekspektasikan. Tepuk tangan buat Khairi. Nah, yang lain Almira gimana? Baik Kak, mungkin yang tantangan paling berat ya Kak. Mungkin sama seperti Hairi Kak, di pas karantina kami di situ nginap selama masa karantina sampai grand final Kak. Selesai grand final kami masih nginap dan pada saat itu kami di coaching Kak. Di situ kita kejar-kejaran banget bagaimana kita bisa membuat itu materi masuk di otak dan juga talent juga Iya, Kak betul. yang Jadi kayak mengejar. semuanya ya. Iya Iya, Kak, betul. kita udah intinya sih yang paling berat itu yang namanya siapin mental Kak. Oh, betul. Ya. Itu yang utama karena Mental. kalau mental udah siap Juga ya. Kak, tambahan nih. Boleh. Kalau saya sih yang paling nantang buat aku itu buat bagaimana saya ikhlas. Waduh. Aduh, ya jujur. Gimana ya ini? Betul. Yang karena kan emang kita sedari awal untuk bisa membawa nama gue yang terbaik di Sulsel. Jadi yang paling utama kita bisa ngiklasin lah buat sisi untuk orang ikhlas. Oh, gitu. itu yang agak Aduh. lumayan tantangan ya, apalagi untuk anak muda. Biasanya kan Iya, memang betul. masih tinggi egonya, tapi kalian Betul. keren loh karena akhirnya bisa belajar di tempat karantina itu untuk Iya, menerima, betul, merelakan, mengikhlaskan dan banyak Aduh, sakit pelajaran banget lainnya. lagi. Ya kan? Nah, kalau Revandi apa nih tantangannya? Oke, kalau tantangan terberat saya itu seperti mereka juga. Waktu pas di rumah itu kita kan sebelum karantina D1 itu kita belajar tentang cara speech yang benar, bagaimana kita menampilkan speech yang sangat luar biasa. Dan kebetulan speechnya itu temanya tentang membawa nama daerah kita masing-masing ya, dan ekonominya di daerah masing-masing kita. Nah, di situ saya berusaha untuk bisa memberikan atau menampilkan speech saya yang kayak betul-betul sangat gong dan sangat luar biasa. Dan menurut saya juga tantangan yang paling terberat saya itu di waktu pas penampilan talent ya. Nah, di situ kan malamnya sangat-sangat full jadwal untuk kita gladi untuk mempersiapkannya, menampilkan yang terbaik. Dan disitulah saya juga belajar bahwa beginilah kehidupan ya, karena harus dijalani. Dalam ya. Iya, Dalam ya. Kehidupan ya. Inilah. Kehidupan yang sesungguhnya, Iya, betul, Kak. semuanya tentang tantangan. Iya, tantangan. Dan pastinya punya ambisi masing-masing dan Iya, betul, Kak. masing-masing pasti pengen kasih yang terbaik. Iya, betul gitu. banget, Kak. Tapi gimana mungkin dari teman-teman juga pasti kalau di Pigeon itu pasti ada advokasi masing-masing Iya, betul ya banget, yang Kak. dibawakan. Mungkin boleh masih diingat, boleh di-sharing ke teman Pro 2 advokasi apa Oke. yang dibawakan kemarin. Revani Oke, boleh? mulai dari saya Kak. Advokasinya itu kan di Duta Pelajar Sulawesi Selatan itu kan berbentuk video ya, diupload ke Instagram masing-masing. Nah, di situ kita diberikan challenge untuk memberi atau membuat advokasi yang sangat-sangat bermutu bagi pelajar. Betul, Dan betul. tentunya temanya saat itu tentang pendidikan yang berkualitas. Nah, di situ saya kebetulan waktu pergi membuat video itu bersama Duta Almira. Oke.
saling bantu. Iya Kak, betul banget. Dan disitulah saya isinya tentang bagaimana sih pendidikan saat ini, apa yang harus dipersiapkan untuk kedepannya, untuk dinantikan yang namanya pendidikan berkualitas di Indonesia tahun 2045 Kak. Itu banget Kak. Nggak jauh-jauh dari pendidikan. Iya, sebenarnya betul, Kak. pelajar. Kalau Almira? Kalau saya waktu itu Kak advokasi ya. Advokasi saya itu mungkin temanya sama ya Kak, karena kan kita diberi tema dari Sulselem memang dari awal. Tapi di situ saya berfokus kepada pelajar atau iya anak-anak lah Kak yang tidak mendapatkan pendidikan Iya. formal. Betul. Ya, nah pada saat itu saya ke Museum Syekh Yusuf. Iya, Iya. betul. Ke Syekh Iya Yusuf. Kak, iya ke Syekh Yusuf. Nah di situ saya melihat banyak anak-anak di sore hari mereka jualan, betul. ya Iya, Kak. di lampu merah dan juga kayak bersama orang tuanya. Benar-benar. Nah saya kumpulkan Kak pada saat itu anak-anak di sana. Saya berbincang-bincang bagaimana mereka kesehariannya, apakah mereka sekolah. Nah dan katanya mereka Ada yang tidak sebagian sekolah. putus sekolah Ada Kak. yang putus sekolah. Ada juga yang Ada yang sekolah. sekolah tapi Iya, jauh. tapi iya Kak, jauh dan katanya mereka untuk menempuh pendidikan itu harus berjalan Iya berapa Kak. ya? Berapa Jauh tuh ya? sekali Jauh Kak. Kak. dari Iya Kak. rumah ke sekolah. Iya. Iya itu Kak, betul benar. banget. Ada juga yang memang dia dari kecil ndak sekolah karena memang mau fokus Oh. bantu ekonomi Ekonomi keluarga. keluarga. Di situ saya berpikir bahwa untuk memberikan mereka apa ya namanya? Kayak semacam pendidikan non formal Kak. Iya, seperti mengajar mereka dari berhitung, Yang basic ya, iya, membaca yang dan basic, berhitung. Iya. Minimal mereka tahu sebenarnya. Dan juga yang paling penting sih bagi saya agar mereka itu merasa dilindungi dan juga merasa kami tuh ada buat mereka. Iya, betul Itu sih banget. Kak. Oke. Jadi pastinya berkat video yang dibuat sama Almira juga akhirnya bisa jadi perhatian Iya, betul. pihak yang Iya, berwenang Kak. ya di Iya. sana untuk nanti mungkin lebih memperhatikan pendidikan ke Iya, betul adik-adik. banget, Kak. Iya Kak, karena kalau bukan mereka siapa Siapa lagi lagi Kak? yang mau meneruskan? Iya, Anak bagaimana muda. nanti Indonesia Iya, emas tahun 2045 ya 2045. kan Kak? Benar, mudah-mudahan harapan kita sama ya, pendidikan merata ke Iya Kak, siapapun. betul Amin, sekali. amin. Siapapun wajib banget pendidikan formal untuk semua anak-anak Iya, Indonesia, betul, khususnya Kak. yang di Kota Makassar, Sulawesi Iya, Selatan. Kak, betul. Oke, kalau Hairi? Kalau saya Kak, untuk video advokasinya itu sama semua. Jadi temanya tuh pendidikan berkualitas tahun 2045. 45. Oke, betul. Jadi pada saat itu Kak, saya membuat video advokasi. Itu saya menambahkan SDGs (Sustainable Development Goals) dan juga saya menambahkan Astacita pembangunan nasional. Juga saya menambahkan bonus demografi pada saat itu. Karena itu sebagai 3 aspek yang memang bisa menyatakan bahwa itulah fakta dan data yang saat ini pendidikan sedang krisis. Dan kita tahu banyak sekali studi kasus yang kita lihat lah, khususnya memang bagaimana di Indonesia ini gitu. Untuk advokasi Kak, itu nggak jauh dari program kita. Program di Duta Pelajar Sulawesi Selatan itu ada yang namanya program individual dengan ada program yang dari regional kita, Gua Regency. Kita dari Kabupaten Goa mempunyai program kerja yaitu ruang bercerita ya. Iya, betul. Iya, betul sekali. Kita menuju ke bagaimana sebenarnya anak-anak ini bisa bercerita, karena kita tahu sekarang yang bercerita lah yang takut. Gitu sih Kak. Betul-betul kita kasihan bagaimana studi kasus yang sebenarnya banyak sekali dari kita mengambil bagaimana anak-anak ini bisa bercerita, karena kita ketahui bahwa studi kasus ini banyak sekali yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa bercerita. Contohnya perundungan, kekerasan seksual, bagaimana korban itu bisa berbicara kepada kita dan kita sendiri bisa mengusulkan bagaimana sebenarnya solusi yang bisa diterapkan, dan kita menetapkan bisa mengusulkan bagaimana sebenarnya studi kasus yang memang sudah
marak ke PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Betul. Ya begitu Kak. Bener-bener keren, boleh tepuk tangan keren sih. Bener, jadi memberikan ruang bicara, berani berbicara Iya, betul untuk banget, Kak. teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang kurang mengenakan Iya, dan betul, apapun betul. itu kita harus berani untuk bersuara, itu Iya, intinya. betul. Karena memang belakangan ini itu dia tadi yang bersuara yang disalahkan kan. Iya betul Kak, betul banget. Oh my Aduh. God. Orang jadi kayak takut gitu. Iya. Tapi by the way mungkin di anak muda seperti kalian banyak mungkin yang sebenarnya mau punya sesuatu yang bisa juga dijadikan inspirasi tapi bingung. Nah seperti tema kita hari ini menggali potensi diri sejak usia muda. Nah kalau tips dari kalian bertiga gimana caranya supaya bisa ketemu sama potensinya gitu, sama passionnya. Gimana Oke. caranya? Mungkin ada tips. Oke, untuk saya sendiri Kak, saya bercerita dulu ya. Boleh. Saya mempunyai bidang di dunia seni dan saya memang mengincar prospek kerja yang memang berkaitan dengan dunia seni. Saya juga punya prinsip sih, saya nggak pengen kerja kalau di luar bagaimana di bidang saya. Saya memiliki bidang di dunia seni yaitu puisi, nyanyi dan banyak banget sih juga. Saya sering ikut lomba sebelum Duta Pelajar Sulawesi Selatan juga. Untuk tips sih, menurut saya teman-teman gak boleh takut, teruslah melangkah. Jangan lihat bagaimana jejak langkahnya yang kemarin, terus maju dan teman-teman bisa menilai bahwa bagaimana potensi teman-teman itu ada dalam diri teman-teman. Itu bagaimana bisa teman-teman terus berkembang dan memperlihatkan diri teman-teman itu sendiri. Karena begini, banyak sekali orang yang mengatakan bahwa public speaking banyak sekali dari dunia seni itu sebenarnya dari bakat diri kita sendiri. Padahal saya ngerasa bahwa public speaking ini adalah bagaimana kita bisa membangun hal itu dalam diri kita. Karena saya sendiri pada saat dulu ya, saya nggak jarang banget ngomong kayak gini, jarang ngomong di publik. Karena memang saya orangnya pengen ngomong introvert tapi malu. Mana ya? Kayaknya hoax itu deh. Oh, Wah, oh my ini Mana tuh. ada Hairi. Introvert, Takut betul. kakak nabantai. Iya. Karena sudah Gitu ditahu. Kak, iya. Gitu sih Kak. Dan Oke. pasti kita terus melangkah untuk bisa lihat potensi diri kita gitu, Harus berkembang berani sih. mencoba Iya, ya. betul. Jadi Iya, betul sebenarnya banget. bukan terbentuk dari awal, tapi kita harus membentuk sendiri Iya, gitu. betul banget, Berani Kak. untuk membentuk apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Gitu. Kalau Almira, apa nih tipsnya buat anak-anak muda? Mungkin kalau saya Kak seperti dari awal itu kita memang untuk menggali potensi itu kita harus terus mencoba Kak, harus terus melangkah. Kita nggak bisa ngestak di tempat. Kita harus mencari di mana potensi kita, di mana bakat kita, dan bakat juga itu harus dicari Kak. Tidak ada bakat yang memang Datang kita sendiri. dari lahir. Iya, betul banget Tidak itu, ada. Kak. Berpikir begitu Iya. kan. Iya. Oh dari lahir dia memang suka joget makanya pintar menari padahal kan harus tetap Iya. dilatih gitu. Iya betul banget ya itu Kak. Ada juga bakat yang muncul karena kita memang tertarik dengan kegiatan itu. Iya, betul. Bakat itu muncul ketika kita melakukan sebuah kegiatan yang mendorong kita untuk terus melakukan itu dengan bahagia. Itulah bakat sih menurut saya Kak. Jadi jangan Iya. berkecil hati ya, Iya, betul, yang Kak. ngerasa indah ada bakatku. Sebenarnya bisa, kalian cuma kurang gali aja dan Iya. mencoba. Betul, Kak. Iya, itu sih, oke, Kak. keren. Nah kalau Oke. Revandi? Oke, kalau dari saya sih tips untuk bisa mencari bakat atau potensi yang kita miliki sendiri. Nah, tentunya saja saya memiliki prinsip yang namanya apa ya? Kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kesuksesan itu adalah milik orang yang ingin berusaha. Betul. Nah, disitulah saya berpikir bahwa potensi saya ini juga sangatlah termasuk di bidang seni. Contohnya itu seperti puisi, cerpen, dan seperti juga melukis dan menggambar. Nah, tips saya itu untuk untuk mengenali potensi saya yang miliki terlebih dahulu, saya mencoba persatu-satu kegiatan tersebut. Seperti saya mencoba berpuisi. Nah, ketika saya tidak cocok di berpuisi, saya tidak langsung putus asa. Saya mencari lagi kegiatan yang memang
harus yakin bilang itulah potensi saya. Nah, kedua langsung saya jatuh cinta kepada yang namanya tari-tarian. Nah, di situ lagi saya menggali potensi saya. Dan sebenarnya kalau memang tidak cocok, kita lagi cari opsi yang lain lagi. Sampai benar-benar ketemu dan nyaman bahwa saya itulah bakat kita sebenarnya. Itu saja sih, Kak. Oke, keren. Boleh tepuk tangan. Memang harus banyak-banyak mencoba lah, apalagi Iya, kalau betul, masih Kak. muda. Betul, Kak. Jadi banyak sekali kesempatan yang harus dimanfaatkan. Nah, sebelum kita tutup talk show hari ini, sebenarnya udah lewat, tapi aku pengen kalian sebagai anak muda, role-nya anak muda zaman sekarang, generasi muda, untuk mungkin kasih harapan buat teman-teman seumuran kalian. Apa harapan kedepannya, apalagi sebagai duta pelajar Sulawesi Selatan 2026 yang punya tanggung Iya, jawab Kak. besar. Apa harapannya? Boleh satu-satu, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Kamira, Duta Mira. Oke, Almira boleh. Mungkin harapan untuk para penonton ya, Kak. Ya, sahabat RRI Pro 2. Harapan saya mungkin apa ya? Teruslah menggali potensi, mencari potensi, mencoba hal-hal baru yang menurut kalian itu kalian tertarik, kalian inginkan, karena masa muda itu cuman sekali. Ih, betul. Udah lewat nih kayaknya masa muda aku. Iya, Kak, karena Bener-bener. apa ya, masa kalian mau pada saat kalian sudah tidak muda lagi, kalian merasa apa ya, nama lainnya itu Nanti merasa kurang. iya. Kenapa? Betul. Nanti menyesal. Iya, menyesal, Kak. Mungkin bakalan menyesal kenapa saya enggak coba yang Iya, ini, yang ini. betul. Maka dari itu saya hanya ingin mengajak untuk terus menggali potensi, mencoba hal-hal baru, dan juga memasuki organisasi tentunya. Karena lingkungan organisasi itu sangat positif, teman-teman, karena kita dikelilingi dengan teman-teman yang baik, saling mensupport tentunya. Mereka juga dewasa pemikirannya. Jadi punya banyak relasi juga. Iya, kayak Kak. gitu. Tapi organisasi yang positif ya. Iya, betul Itu banget. harus dicari juga itu Iya. jenis organisasinya apa, termasuk ikut Pijen Duta Pelajar. Ya, Gitu. Duta Pelajar Sulawesi Selatan dan Kabupaten Goa Goa. tentunya. Jangan lupa. Ya, jangan Iya. lupa ya daftar. Promosi ya, Iya, karena sekalian promo. sudah hampir ya dibuka pendaftarannya Sudah Duta hampir Pelajar. mau dibuka. Oke, baik Iya. teman-teman. Mami tinggal jabatan paling nanti nih. Aduh, Ada lengser. lengser. Lengser Tapi enggak ya. apa-apa, enggak apa-apa. Diberikan kesempatan ke teman-teman yang lain. Iya, Iya. betul. Nah, kalau Revandi apa nih harapan? Saya menitip harapan kepada sobat RRI Pro 2, khususnya para usia muda dan para pelajar, yaitu teruslah mencoba. Janganlah takut untuk berhenti di posisi itu, karena kita tidak tahu bahwa apa ke depan yang menunggu kita. Betul. Itu sih. Betul. Dan saya juga titip harapan, teruslah belajar, teruslah yakinkan diri kita bahwasanya kita ini adalah orang yang sangat hebat di bidangnya masing-masing. Dan yakinkanlah diri kita juga masing-masing harus memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga saya mengajak para pelajar juga ikut di dunia pageant-pageant dan keorganisasian, karena disitulah kita mendapatkan kenyamanan dan rasa keluarga, rasa apa ya, mengajarkan kita arti tanggung jawab juga itu sangat penting sih. Dan Oke. keikhlasan. Iya, aduh. Terima kasih Aduh. bukan Oh my keikhlasan. Ikhlas. Kok nusuk ya? Oke, itu kalau dari Revandi. Ya, itu, Nah, Kak, itu saja. yang terakhir, Oke. Hairi coba Pesan boleh saya untuk disampaikan. teman-teman dan rekan-rekan pelajar lah yang ada di luar sana. Hello fellow student, tetaplah berkembang dan pastinya teman-teman punya jalannya masing-masing. Teruslah berjalan. Jangan lihat jejak bagaimana di belakangnya, teruslah berjalan, lihat apa yang ke depannya. Karena saya pribadi melihat bahwa Astacita, SDGs sebenarnya itu bohong tanpa kesadaran kita masing-masing. Sebenarnya kita yang bergerak sendiri sih. Begini, untuk motivasi teman-teman, sebenarnya tidak ada apa ya, tupoksi bahwa kita memberikan motivasi kepada orang lain. Tidak ada tupoksi bahwa kita menerima motivasi dari orang lain, tetapi bagaimana kita bisa beraksi dalam menjalankan motivasi itu sendiri. Betul. Seperti itu sih, Kak. Oke, keren. Boleh tepuk tangan buat kalian bertiga anak muda yang benar-benar berprestasi. Alhamdulillah. Dan Masya Allah. mungkin
teman Pro 2 banyak yang pengen tertarik juga untuk ikut Duta Pelajar Sulawesi Iya, Selatan. Kak. Boleh mungkin di-spill Instagramnya supaya nanti nakepoi, stalking daripada stalking Instagram mantannya, lebih baik stalking media Iya sosial guys, Duta kalian Pelajar. harus stalking Instagram Duta Pelajar Sulawesi Selatan karena di situ banyak gebrakan guys. Banyak. Username-nya Jangan tuh lupa. Username-nya official Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Oke, Iya. di situ informasi lengkapnya ya Iya, untuk iya. pendaftaran dan sebagainya nanti kamu bisa kepoin di situ. Thank you so much buat Hairi Rahmat, Almira, Rizky, Alisa dan Revandi sudah mampir di studio kita. Nanti mampir lagi ya sharing ke kita Oke, lagi. boleh banget. Kegiatannya Banget seperti nih. apa dan thank you udah menginspirasi anak muda zaman sekarang dan jangan pernah berhenti. Meskipun Siap, nanti Kak. sudah ada penerusnya, tetap harus menjadi role model anak muda generasi emas 2045. Oke, thank you udah hadir di talk show Pro 2 Ghost to School dan teman Pro 2 abis ini jangan kemana-mana, masih ada Nora yang bakal nemenin kamu sampai jam 4 sore. Thank you Kak. Thank you. Terima kasih.